warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Nur Fitriani dari program studi ilmu keperawatan S1 dengan nomor NIM 2011020131. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester Gasal Universitas Muhammadiyah Purwokerto, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi Bahasa Indonesia Baku, fungsinya, seluk-beluknya, contoh kalimatnya, dan menentukan fungtor yang ada di dalam kalimatnya. Yang pertama, pengertian bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Mengapa di sini dikatakan resmi? Karena penggunaan bahasa Indonesia diresmikan setelah proklamasi tepat sehari sesudahnya. Dan penamaan bahasa Indonesia ada sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan terdapat pada Undang-Undang 1945 pasal 36. Sedangkan bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, baik itu struktur kalimatnya maupun katanya yang sesuai dengan ejaan yang benar. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia. Fungsi umum bahasa Indonesia ada 3. Yang pertama, alat komunikasi, alat pengungkap perasaan, dan alat pengungkap pikiran. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, yaitu bahasa Indonesia digunakan dalam berinteraksi sosial yang menghubungkan satu orang dengan orang yang lainnya. Yang kedua, bahasa sebagai alat pengungkap perasaan, contoh halnya ketika kita sedih, kita marah, kita senang, dan kita merasa empati. Yang ketiga, bahasa sebagai alat pengungkap pikiran, contoh halnya seseorang mengungkapkan pikirannya tentang sebuah pendapat. Sedangkan fungsi khusus bahasa Indonesia menurut Jacobson ada 6. Yang pertama, fungsi emotif. Yang kedua, fungsi kognitif. Yang ketiga, fungsi referensial. Yang keempat, fungsi poetik. Yang kelima, fungsi fatik. Dan yang terakhir, fungsi metalingual. Kita akan membahas satu persatu dari fungsi khusus bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi emotif, tumpuannya pada si penutur. Seperti, si penutur itu gembira, senang, atau sedih. Yang kedua, fungsi kognitif, yang tumpuannya pada lawan bicara. Hal itu diungkapkan agar lawan bicara tidak tersinggung, atau lawan bicara merasa senang. Yang ketiga, fungsi referensial, yang bertumpu pada sebuah topik. Contoh halnya, kita membahas tentang suatu topik tertentu. Seperti saat ini, kita membahas tentang fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Fungsi yang keempat adalah poetik. Di sini tumpuannya pada sebuah amanat. Contohnya, si pelaku menyampaikan sebuah amanat atau pesan tertentu. Fungsi yang kelima adalah fatik. Di sini tumpuannya pada kontak. Kontak di sini dimaksudkan si pelaku atau si penutur hanya ingin mengadakan kontak atau pembicaraan dengan pelaku yang lainnya. Sedangkan fungsi yang terakhir adalah fungsi referensial. Di sini tumpuannya pada kode. Kode yang dimaksudkan adalah berbicara tentang masalah dengan menggunakan bahasa tertentu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang seluk-beluk kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia banyak sekali ragamnya. Bentuknya, kalimat dapat dirinci atas kalimat mayor dan kalimat minor. Sedangkan, berdasarkan maknanya, kalimat dapat dibagi menjadi kalimat tanya, kalimat berita, kalimat perintah, kalimat seru, dan kalimat emfatik. Ini menurut Demdikbud nomor 267 tahun 1988. Nah, berdasarkan diagram berikut, kalimat dapat terbagi berdasarkan bentuk dan maknanya. Kalimat berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu kalimat mayor dan kalimat minor. Sedangkan berdasarkan maknanya, kalimat dibagi menjadi kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat seru, dan kalimat emfatik. Nah, berdasarkan kalimat mayor, terbagi lagi menjadi 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk yang masing-masing terbagi menjadi 2. Kalimat tunggal terbagi menjadi kalimat verbal dan kalimat nomina.
Sedangkan kalimat majemuk dibagi menjadi dua, yaitu kalimat setara dan kalimat bertingkat. Sedangkan pada kalimat berdasarkan maknanya, pada kalimat perintah terbagi lagi menjadi 4, yaitu kalimat sebenarnya, kalimat ajakan, kalimat persilahan, dan kalimat perlarangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kalimat dan cara menentukan fungtor-fungtor yang ada di dalam kalimat. Yang pertama yaitu kalimat mayor. Kalimat mayor merupakan kalimat yang subjek dan predikatnya ada secara bersama-sama. Contohnya, ibu pergi ke pasar. Ibu di sini sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke pasar sebagai objek. Sedangkan kalimat minor ialah kalimat yang fungtor-fungtornya tidak disajikan secara serempak. Contohnya, Ani itu merupakan subjek, sedangkan Ani itu adalah suatu hal yang ditanyakan, siapakah dia? Dan kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Contohnya adalah Siva sedang menulis. Siva di sini menunjukkan sebagai subjek dan sedang menulis menunjukkan predikat. Kalimat verbal adalah kalimat yang berpredikat verba, baik itu dari kata maupun frasanya. Contohnya, karena kehilangan sebuah televisi. Karena kehilangan di sini berposisi sebagai predikat dan televisi sebagai objek. Kalimat nominal adalah kalimat yang berpredikat selain verba. Contohnya, ayahku polisi. Polisi di sini disebutkan sebagai noun. Kalimat tanya adalah sebuah kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, sedangkan kalimat berita adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Kalimat perintah adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, dan kalimat seru adalah kalimat yang diakhiri juga dengan tanda seru, sedangkan kalimat emfatik dapat diakhiri dengan tanda titik. Contoh kalimat berdasarkan maknanya. Yang pertama, kalimat berita, Ani sedang menulis di buku. Yang kedua, kalimat tanya, apa yang ditulis Ani? Yang ketiga adalah kalimat perintah, tulislah di buku. Dan yang terakhir, kalimat emfatik adalah Ani sedang menulis di buku. Buku ditulis oleh Ani. Sekian materi bahasa Indonesia baku, contoh kalimat, dan fungtor-fungtor yang ada di dalam kalimat. Terima kasih telah menyimak materi dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.